Halo semuanya, aku Shirley. Today I'm having a very great discussion, good topic, and I'm pretty sure this definitely will relate to all of us. Okay, so this recently happened to me. About 2 weeks ago, I'm participating in a recruitment in Jakarta. Tapi ya sebelumnya puji Tuhan aku sudah dapat pekerjaan, hanya memang pada saat itu aku ingin tahu saja. Dan sebelum rekrutmen, it's running as usual aja, selayaknya orang yang ingin ikut rekrutmen pasti akan prepare. Dan singkatnya, pada saat rekrutmen tiba, aku itu gagal di tahap yang kedua. Okay, so sharing with you what if I fail. Gimana kalau saya gagal? Okay, of course I could talk about this for days karena banyak banget yang mau di-unpack di sini. So, let's get into it. Jadi sebenarnya jawaban sederhananya ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya you have to fail. Okay, let's be real. Setelah gagal rekrutmen tadi, apakah aku sedih? Ya, tentu aja secara logika manusia pasti aku sedih dong. Tapi ya setidaknya aku bisa reflect on what happened. Saat itu aku gagal di kurangnya berat badan aku. Pada saat diukur berat badanku itu nggak ideal. Tinggiku itu 166 cm dan beratku itu 48 kg. Tentu itu nggak ideal karena idealnya itu tinggi badan dikurangi 110. Jadi harusnya aku saat itu ada di kisaran angka 55. Dan beratku 48, jadi itu tentu sangat jauh. Sebelumnya aku juga sudah prepare untuk makan banyak, tapi memang aku itu prepare-nya hanya 2 minggu sebelum rekrutmen. Jadi ya sudah. Akhirnya ya balik lagi sederhananya ya gagal itu nggak apa-apa, justru bagus. Karena dari kejadian kegagalan aku tadi aku bisa belajar, aku bisa reflect on what happened. Dan trust me, every successful person has faced it. Semua orang sukses pasti pernah mengalaminya. Jadi aku buat video ini sekarang karena tujuanku itu ingin kasih tahu kalian bahwa jangan pernah takut untuk gagal. Life is so boring if you did. Dan juga jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena dalam hidup it's not about playing it safe or staying within the lines, tapi itu semua tentang ambil risiko, lalu daring to dream big, karena each fall is an opportunity to learn something new and to get closer where we are meant to be. It's that simple. Jadi, maksudku adalah harusnya yang kamu takuti itu bukan kegagalan, tapi yang harusnya kamu takuti adalah being stuck in a place where you know you're not living up to your full potential. Dan juga rekrutmen kemarin itu bukan satu-satunya kegagalan yang pernah aku alami. Let me share something with you. Jadi aku itu punya small business yang namanya Shirley Call This Art. Yang dimana intinya di situ aku jualin barang-barang yang aku buat secara handmade. Itu aku bangun Juli 2023 kemarin. Nah, bulan Februari kemarin aku itu ingin buat sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu adalah stiker. Karena yang aku lihat di bulan Februari itu penjualan stiker itu tuh lagi naik banget. Jadi ya sudah aku ingin coba. Saat itu aku udah selesai desain, aku sudah selesai nyari percetakan dan segala macam. Saat itu aku nggak tahu kenapa, I don't know why, tiba-tiba aja aku langsung yakin untuk nyetak 80 lembar stiker set. Yang aku jual itu 7.000 per satu lembar. Lalu ya sudah, selesailah aku upload foto katalog, aku udah upload produknya di marketplace, and it turns out selama 3 mingguan aku nunggu nggak ada satupun orang yang beli stiker set itu. Oke, katakanlah aku memang terlalu pede untuk langsung nyetak 80 lembar. Itu memang salahku. Tapi masalahnya di sini adalah nggak ada satupun orang yang beli, even satu orang pun nggak ada. Jadi di situ kalau ditanya apakah aku sedih, ya tentu aja sedih karena aku udah meluangkan ideku, aku udah yakin banget ini bakalan laku, aku udah nyari percetakan ke sana sini, dan tentu aku tambah sedih karena aku juga rugi karena modalnya ini tuh bukan dari uang tabunganku, bukan dari uang minta ke orang lain, tapi memang uang ini tuh pure dari hasil penjualanku yang aku jual handmade tadi, seperti bracelet, necklace, ring, tin box wallet. So, setelah itu apakah aku langsung menyerah? Ya, tentu aja enggak. Setelah itu aku coba lagi buat produk yang baru, tapi kali ini lebih teliti lagi. Intinya pada saat itu ya udah aku minimalisir banget lah kemungkinan kegagalannya.
Karena menurutku pada saat itu, kalau misalkan aku coba atau nggak coba pun ya tetap aja aku hasilnya bakalan nyesel. Jadi ya lebih baik aku coba aja. Kemudian di situ produk baruku adalah pin buttons. Terus akhirnya ya sudah, aku seperti kayak stiker tadi aku upload di marketplace, dan pin buttonsku ini dia laku terjual 10 pieces dalam sebulan. And I'm so happy. Tapi kalau secara logika, apakah penjualan pin buttonsku tadi itu adalah keberhasilan besar yang sangat mengubah hidupku? Ya, jawaban sederhananya enggak. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada saat aku jualin stiker tadi. Dan oh ya, gini, aku itu suka sekali promosi ke TikTok untuk jualanku, dan TikTok aku itu username-nya Shirley Call This Art. Dan kalau kamu take a look for a second aja, kamu bakalan lihat salah satu video aku itu viewsnya 162.000. Dan do you think I nailed it on my first try? Absolutely not. Aku itu punya probably countless videos that flopped, lalu ada postingan yang juga got 0 likes, dan berakhir selalu ku arsipin. Ideas that didn't go anywhere, tapi ya I didn't let those moments define me. Jadi kalau kamu sering mencoba dan belum berhasil, ya saranku ya kamu harus coba terus, karena itu satu-satunya solusi. Dan kalau kamu sering sekali mengalami kegagalan, aku mau kamu think about Thomas Edison. Kalau kamu tahu, dia itu udah mengalami kegagalan beribu-ribu kali before he found the right filament, before he found the right one. Jadi ya, you can try again. Dan kalau kamu mau balas ucapanku tadi dengan tapi Shirley, aku udah sering mencoba berarti 100 kali tapi aku gagal. Aku udah evaluasi dari kegagalanku padahal. So, what should I do? Okay? Jadi saran dariku yaitu change the plan, not the goal. Misalkan plan A kamu doesn't work, ya udah, kamu harus cari plan lain. Kamu gagal hari ini, it's not the end. Karena endingnya itu pada saat kamu berhenti mencoba. Sesimpel itu. So, please never feel bad about failures, because making mistakes is better than faking perfection. Aku sangat tahu bahwa mengalami kegagalan itu it's a feeling that creeps in every time you stand on the brink of something new and challenging. Tapi ya, seperti yang aku bilang tadi aja, aku lebih takut stuck di tempat yang sama daripada harus takut gagal. Terus, aku mau kasih tahu kalian, kalau misalkan kamu ini mengalami kegagalan, jangan pernah sekali-sekali kamu anggap dirimu itu kalah. Karena dalam hidup, kegagalan itu nggak bekerja seperti itu, yang dimana ada menang dan kalah, seperti gambling. Karena faktanya dalam hidup, kalau kamu mengalami kegagalan, artinya yaitu hanya satu, yaitu menang. Jadi kamu sudah menang saat itu, karena kamu sudah berani mencoba, sudah berani keluar dari zona nyaman, apapun hasilnya, tapi kamu sudah menang saat itu. Lalu kalau misalkan nih kamu habis mengalami kegagalan, ya itu it's fine, it's okay to cry, karena itu wajar, itu normal. Lalu kemudian kamu harus take a deep breath, lalu reflect on what happened, itu harus. Jadi kamu harus gunakan itu sebagai bensin untuk push yourself even harder. Karena siapa tahu, you might just surprise yourself with what you can achieve. Jadi, ayo kejar apa yang kamu sukai, let's take a risk. Keep dreaming big, keep creating, keep daring to fail. I don't care if you're a woman or a man, I just want to say that no matter what happened in your life, no matter what people tell or people think about you, please believe in yourself. Karena nobody knows you better than yourself, and you only have yourself. Jadi apapun situasinya, jangan pernah takut untuk gagal. Aku gak akan bosan untuk ngucapin satu kalimat itu, karena memang seberpengaruh itu. Faktanya pada saat kamu masih stuck di tempat yang sama karena kamu masih kepikiran tentang takut gagal tadi, faktanya there are people out there doing exactly what it is you wanna do. Aku bicara ini bukan tentang soal membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, bukan. Tapi tujuanku bicara itu tadi adalah untuk reminder kalian. Jadi kamu harus terus maju, karena waktu gak akan nunggu sampai kamu siap. Focus on your own achievements. Jadi next time when doubt familiar creeps in, mana kalau saya gagal, what if I fail, please flip the script. Kamu harus tanya dirimu sendiri, what if this is the moment that changed everything for me? Karena every fall is a lesson to be learned. Jadi inti dari semua ini, aku yakin sekali bahwa kalian semua pasti ingin sukses dalam hidupnya. I mean, who doesn't? Jadi intinya,
Apakah nasib seseorang itu bisa berubah? Jawaban singkatnya ya bisa. Dengan usaha. Tapi kalau misalkan kamu mau alihin topik ini ke masalah luck, masalah keberuntungan, ya seperti yang Roman philosopher Seneca bilang aja, bahwa luck is what happens when preparation meets opportunity. Nggak perlu otak yang jenius untuk cerna kalimat itu. So, keep going, keep daring to fail, keep dreaming big. Nggak akan ada yang namanya sia-sia selama kamu selalu mencoba. Trust me. Dalam hidup, kamu itu harus be teachable. Karena you're not always right. Dan dari semua orang sukses, walaupun mereka punya koneksi sekuat apapun itu, pasti mereka pernah gagal. Jadi, if you fail today, keep trying. Karena hidup itu selalu memberikan kamu second chance. The more failures you experiences, the more clarity you will gain. Jangan pernah nunggu sampai kamu siap untuk gagal. Karena besok itu nggak ada yang bisa janjiin. You still have a chance to change. Tapi balik lagi, semua yang aku ucapkan saat ini itu kembali ke kamu. Kamu mau mulai sekarang, mau ambil resiko sekarang, atau kamu mau menyesal di kemudian hari. Karena the choice is yours. Forget everything and run, atau face everything and rise. You must not give up. Karena kamu belum berselebrasi Christmas di New York, lalu Taj Mahal in India, see the Eiffel Tower sparkle, apalagi walk the Great Wall of China. Kamu belum ke London, Manchester, Madrid, Barcelona, lalu apa lagi? I don't know. The world is full of amazing places and experiences waiting for you. Jadi, you cannot go back to change your past. Jadi, kamu hanya bisa fokus on the present. Do it now. I really hope someone understands what I'm saying. See everything, be anything. Jadi, kamu harus lakuin di mana potensialmu itu berada. Kamu harus lakuin sekarang. Karena aku sama sekali nggak peduli berapa banyak video motivasi yang kalian tonton, tapi kalau misalkan kalian tetap stuck di tempat, ya semua nggak ada yang berubah. Mau kamu simpan video motivasi itu di galeri kamu sampai 10.000 video, kamu nonton tiap hari video motivasi, di kamarmu itu terpampang wallpaper motivasi, tapi kalau kamu nggak berproses, ya sama aja semuanya. Jadi ayo jangan kebanyakan mikir, jangan pernah takut gagal. Reminder dariku hari ini adalah you don't have to change your life overnight. Tapi kamu harus try to add good things to it every day. And that's all. The art of failing.